Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Emi Rusmiati, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengendalian Mutu 2. Di sini saya dan rekan saya, Refliando, akan memaparkan tugas presentasi kita, yaitu teknik pemeriksaan produk cotton buds menggunakan konsep acceptance sampling. Di mana untuk nama kelompoknya itu ada saya sendiri, Zahra Nurdiwa Widyadana dengan NIM 11255, dan rekan saya, Refliando Arya Syaputra dengan NIM 11248. Di sini kelompok kami mengambil jurnal, yaitu Jurnal Teknik Pemeriksaan Produk Cotton Buds menggunakan konsep acceptance sampling, di mana penulisnya itu dari Dedi Setiawan dan Nisa Andini. Next. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Refliando. Oke, terima kasih, Zara. Dunia industri telah mengalami persaingan yang ketat dewasa ini. Banyaknya industri sejenis telah menimbulkan persaingan bagi dunia industri untuk menawarkan produk yang bermutu dan memiliki daya saing tinggi. Semua perusahaan bersaing oleh satu sama lain untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan diminati oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian kualitas untuk mengukur kualitas produk sehingga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk di masa sekarang yang akan datang. Akan tetapi, seringkali pihak perusahaan harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolak produk-produk yang datang atau yang sudah dihasilkan tanpa mempunyai kesempatan untuk memeriksanya secara keseluruhan. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan sampling penerimaan atau accepted sampling. Sampling penerimaan adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk yang datang atau yang sudah dihasilkan perusahaan berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebagian dari populasi saja atau sampel. Ini dilakukan dengan menggunakan sampling penerimaan tunggal atau single acceptance sampling. Adapun produk yang akan diperiksa adalah produk cotton bud. Analis yang digunakan pada praktikum ini adalah dengan mengidentifikasi operasi karakteristik atau OC curve yang paling optimum dari tiga nilai IQL dan LTPD yang telah ditetapkan. Berdasarkan OC curve tersebut, perusahaan tersebut dapat mengetahui probabilitas lot yang diterima serta mengetahui rata-rata kualitas catat produk, sehingga perusahaan dapat dengan mudah dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak produk-produk yang akan dihasilkan. Adapun rumusan masalah yang dihadapi yaitu bagaimanakah rancangan sampling berdasarkan AQL sama dengan 3 dan LTPD sama dengan 6, AQL 1,78 dan LTPD 78 dan AQL 2,7 dan LTPD 50,2. Manakah rancangan sampling terbaik dari ketiga rancangan yang telah dibuat jika dilihat proses kurvanya? Tujuannya yaitu menentukan rancangan sampling berdasarkan AQL sama dengan 3 dan LTPD sama dengan 6. Yang kedua AQL 1,78 dan LTPD sama dengan 78. Yang ketiga ada AQL 2,7 dan LTPD 50,2. Mendapatkan rancangan sampling terbaik dari ketiga rancangan yang telah dibuat melalui OC curve. Manfaatnya yaitu mahasiswa mampu mengetahui penerapan teori dari acceptance sampling dan mengaplikasikannya dalam pemeriksaan pada produk tertentu. Acceptance sampling merupakan proses pembuatan keputusan yang berdasarkan pada unit sampel dari sejumlah produk yang dihasilkan perusahaan atau yang dikirim oleh pemasok. Acceptance sampling dapat dilakukan untuk data atribut dan data variabel. Acceptance sampling untuk data atribut dilakukan apabila inspeksi mengklasifikasikan produk sebagai produk yang baik dan produk yang cacat tanpa ada pengklasifikasian tingkat kesalahan atau cacat produk tersebut. Dalam acceptance sampling, untuk data variabel, karakteristik kualitas ditunjukkan dalam setiap sampel. Yang pertama ada resiko produksi, yaitu alpha sama dengan P dikali Z kurang dari sama dengan BKB dikurang U dibagi alpha kurung ditambah Z lebih dari BKA dikurang U dibagi tau. Ada resiko konsumen yaitu beta, yaitu P sama dengan dikali BKB dikali U dikurang U dibagi tau. Kurang dari Z kurang dari BKA dikurang U dibagi tau. Indeks kualitas rancangan sampling penerimaan. AQL accepted sampling quality level. AQL merupakan proporsi maksimum dari cacat atau kesalahan yang diperbolehkan. AQL menjadi parameter tingkat penerimaan bagi produsen. Produsen selalu menghendaki probabilitas penerimaan pada tingkat yang cukup tinggi, biasanya 0,99 atau 0,95. Yang kedua ada LQL, limiting quality level. LQL merupakan kualitas ketidakpuasan atau tingkat penolakan. LQL sering disebut dengan LTPD atau dengan low tolerance percent defective, di mana LQL menjadi parameter tingkat kualitas bagi konsumen. Yang ketiga ada AOQL, average outgoing quality level.
Perakiraan hubungan yang berada di antara bagian kesalahan pada produk sebelum inspeksi atau incoming quality, atau P dari bagian sisa kesalahan setelah inspeksi atau outgoing quality. Apabila incoming quality baik, maka outgoing quality juga harus baik. Namun bila incoming quality buruk, maka outgoing quality akan tetap baik. Adapun sumber data yang kami ambil yaitu dari jurnal. Data yang digunakan dalam praktikum ini merupakan contoh data primer yang diperolehkan dengan melakukan sampling terhadap jumlah cacat yang pada produk cotton bud merek cotton bud triplet buds. Data yang digunakan sebanyak 130 sampel data dari 5 lot, di mana masing-masing lot terdiri dari 26 cotton bud. Pengamatan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2017 pada pukul 7.24 WIB. Variabel penelitian. Variabel yang dipergunakan dalam praktikum ini merupakan data banyaknya jenis cacat pada cotton bud merek cotton tipen buds. Data yang dimaksud merupakan data keputusan lot akan ditolak atau diterima berdasarkan rancangan sampling tunggal. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap batang korek api. Bisa dilihat variabel ada N, alfa, beta, AQL. Jumlah bersalah 130, 5%, 10%, 3%, 1,78%, 2,7%. Ada struktur data, lotnya 1 sampai 5, jumlah sampel N, set pertama itu dilambangkan dengan C, jumlah catatan dilambangkan dengan D1, D2, D3, D4, D5. Adapun prosesnya sebagai berikut. Yang pertama mulai, terus yang kedua menganalisis perancangan sampling dengan 3 nilai AQL dan LTPD yang berbeda-beda, melakukan perhitungan nilai PA, membuat kurva OC, membandingkan ketiga grafik OC, memilih rancangan sampling terbaik, menganalisis produk dengan rancangan sampling terbaik. Itu selesai. Pembahasan. Penentuan rancangan sampling optimum. Rancangan sampling ini diperlukan sebagai dasar acuan peneliti untuk menilai proses pemeriksaan cotton bud pada setiap lot, apakah diterima atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan analisis menggunakan OC curve untuk menentukan mana rancangan sampling yang akan digunakan, yakni dengan membandingkan 3 kurva dan dipilih kurva dengan berwarna tajam atau curam. Telah ditemukan bahwa risiko produsen sebesar 5% dan risiko konsumen A sebesar 10%. Rancangan sampling telah ditentukan 3 nilai AQL dan LTPD, yakni untuk AQL 3, LTPD 56, AQL 1,78 dan LTPD 78, AQL 2,7 dan LTPD 50,2. Bisa dilihat tabel berikut. Nilai AQL 3, 1,3, 1,78, 2,7, LTPD-nya 56, 78, 50,2, adapun nilai alfanya 5% semua, adapun nilai betanya 10% semua, adapun sampelnya 1, 0, 1, adapun cacatnya yaitu 6, 2, 7, adapun ukuran lot atau N besar yaitu 26 semuanya, adapun PA dari masing-masing akhir dan LTPD-nya yaitu 0,9983, 0,9801, 0,997. Nilai PA atau probability of acceptance yang paling besar yaitu PA dengan AQL sebesar 3% dan dengan LTPD sebesar 50%. Artinya dengan AQL sebesar 3%, probabilitas slot akan diterima sebesar 99,83% dan probabilitas slot akan ditolak sebesar 0,17%. Didapatkan dengan pola penerimaan C sebesar 1 dan ukuran sampel N tiap lot sebesar 7. Namun untuk membuktikan apakah rancangan sampling benar-benar optimum pada AQL sebesar 3% dan mencapai 56% dapat dilihat melalui OC curve. Adapun nilai PA terhadap nilai P proporsi cacat diberikan pada tabel berikut, bisa dilihat dari P dari 0,01 sampai 0,98. Adapun nilai sampelnya C N sama dengan 6, C sama dengan 1, N sama dengan 2, C sama dengan 0, N sama dengan 7, C sama dengan 1. Dari perbandingan nilai PA dengan ukuran sampel N dan angka penerimaan C dari beberapa nilai P di atas dibentuk kurva karakteristik operating OC curve dari ketiga nilai tersebut. Bisa dilihat dari nilai P 0,01 sampai 0,9 grafiknya menurun. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya itu Zara Durbiwa. Oke, terima kasih Ref Yando. Sebelumnya boleh ke slide sebelumnya, Ref. Slide sebelumnya, Ref. Iya, jadi untuk tadi udah dijelaskan sama Ref Yando ya dari perbandingan kedua
perbandingan nilai PA dengan ukuran sampel. Nah, di sini saya mau menambahkan untuk penjelasan di grafik perbandingan OC curve. Nah, itu keterangannya yang biru itu N sama dengan 6, C-nya 1. Yang grafik warna merah itu N-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 0. Dan yang grafik garis warna hijau itu N-nya sama dengan 7 dan C-nya sama dengan 1. Jadi berdasarkan grafik OC curve tersebut, terlihat bahwa semakin besar proporsi cacat produk tiap lot atau P, maka probabilitas lot tersebut akan diterima atau PA-nya itu akan semakin kecil. Nah, penentuan rancangan sampling yang paling optimum itu dilihat melalui OC curve yang paling curam. Nah, pada gambar tersebut, OC curve yang paling curam itu ditunjukkan oleh garis yang berwarna hijau. Nah, yaitu saat ukurannya sampelnya itu N sebesar 7 dan angka penerimaannya itu sebesar 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rancangan sampling optimum adalah ketika AQL-nya sebesar 2,7% dan LTPD-nya itu sebesar 50,2% dengan N-nya sebesar 7 dan C-nya C-nya sebesar 1. Dan pada rancangan ini didapatkan juga PA-nya itu sebesar 0,9977 dan P-nya sebesar 0,01. Nah, data ini didapatkan dari slide sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Reviendo. Nah, sehingga dalam proses pemeriksaan cotton bud ini, dia dilakukan dengan pengukuran sampel atau N itu sebesar 7 dan angka penerimaannya atau C sebesar 1. Boleh di next, Ref? Oke, untuk proses pemeriksaan lot cotton bud. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, didapatkan rancangan sampling yang optimum itu adalah acceptance sampling dengan AQL sama dengan 2,7% dan LTPD 50,2%. Dari rancangan ini didapatkan risiko konsumennya itu sebesar 5%, risiko produsennya 10%, dan angka penerimaan maksimal atau C-nya itu sebesar 1 buah cotton bud. Kemudian ukuran sampel atau N masing-masing lot itu sebesar 7 buah cotton bud. Nilai C mempresentasikan banyaknya cotton bud yang cacat yang bisa diterima. Artinya, pada tiap lot didapati jumlah jenis cacat lebih dari 1, maka lot tersebut akan ditolak. Nah, dalam praktikum ini ada beberapa 3 hal. Yang pertama, probabilitas penerimaan lot atau PA pada AQL sebesar 2,7% adalah 0,9977 dan probabilitas untuk menolak adalah 0,0023. Jadi ketika rencana sampling itu dibuat, konsumen dan produsen tersebut setuju bahwa banyak cacat itu 2,7% akan diterima sekitar 99,77% untuk melindungi produsen. Nah, yang kedua itu akan dihitung nilai AOKI untuk mengetahui tingkat kualitas rata-rata dari suatu pemeriksaan. Nah, di lampiran juga terdapat PA-nya sebesar 0,9977, didapatkan tingkat AOKI sebesar 0,007291. Artinya, tingkat kualitas rata-rata dari suatu pemeriksaan adalah 0,7290% yang cacat. Dan yang terakhir, yang ketiga, didapatkan pula nilai ATI pada tingkat kualitas 2,7% itu sebesar 7,02. ATI per lot ini mewakili jumlah rata-rata cotton bud yang diperiksa pada tingkat kualitas tertentu. Nah, pada kasus ini, jumlah rata-rata cotton bud yang diperiksa per lot adalah 7 cotton bud. Next, Ref. Oke, nah berikut ini tabel hasil pemeriksaan dan keputusan untuk masing-masing lot, apakah diterima atau tidak. Nah, untuk lot pertama, banyaknya cotton bud tiap lot itu sebanyak 26, jumlah cacatnya 1, angka penerimaannya 1, dan keputusan lot tersebut diterima. Lot 2, banyaknya cotton bud tiap lot itu 26, jumlah cacatnya 0, angka penerimaannya 1, dan keputusan lotnya itu diterima. Lot ketiga, banyaknya cotton bud itu 26, jumlah cacatnya 1, angka penerimaannya 1, keputusan lotnya adalah diterima, dan lot ketiga, banyaknya cotton bud tiap lot itu 26, lot keempat, banyaknya cotton bud itu 26, jumlah cacatnya 0, dan angka penerimaannya 1, keputusan lotnya diterima, dan yang terakhir, lot kelima itu banyaknya cotton bud tiap lot 26, jumlah cacatnya 0, dan angka penerimaannya 1, maka keputusan lotnya tersebut diterima. Jadi jumlah cotton bud
yang cacat pada masing-masing lot itu dihitung dengan cara mengalihkan AQL dengan banyaknya cotton bud dalam satu lot. Nah, pada praktikum tugas ini, satu lot itu berisi 26 buah cotton bud, sehingga dengan AQL sebesar 2,7% didapatkan cotton bud yang cacat dalam satu lot itu sebanyak 0,702 atau 1 buah. Nah, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada lot kedua, lot 4 dan lot kelima, dia tidak ditemukan cotton bud yang cacat. Namun pada lot 1 dan lot 3 itu ditemukan 1 buah cotton bud yang cacat sebanyak 1, di mana 14 pada kapas cotton bud tersebut lepas dan hanya pada satu ujungnya saja. Namun karena angka penerimaan atau C-nya pada rancangan sampling ini sebesar 1 dan jumlah cacat yang ditemukan tiap lot itu kurang dari 1, maka lot tersebut lolos pemeriksaan. Boleh di next, Ref. Oke, untuk ini adalah contoh perhitungan dari pertama acceptance sampling by attributes dengan AQL 3% dan LTPD-nya itu 50%. Nah, itu udah ada bahwa acceptance quality level-nya AQL-nya 3, producer risk atau alpha-nya itu 0,05. Nah, untuk perhitungan acceptance sampling by attributes dengan AQL 1,78% dan LTPD sebesar 78% juga ada di bawah untuk penjelasannya. Dan yang terakhir adalah perhitungan AQL dan ATI. Perhitungan AOQ dan ATI. Untuk AOQ-nya itu rumusnya AOQ sama dengan PA dikali P dikali buka kurung N besar minus N kecil tutup kurung dibagi N besar. Di mana PA-nya tadi didapatkan 0,9977 dikali P kecilnya itu sebesar 0,01 dikali N besarnya tadi 26 dikurang N kecilnya 7 tetap kurang dibagi N besarnya itu sejumlah 26. Maka hasil untuk AOQ-nya sama dengan 0,007291. Untuk ATI sama dengan N kecil ditambah buka kurung 1 minus PA tutup kurung dikali buka kurung N besar minus N kecil tutup kurung. Sama dengan N kecilnya itu 7 ditambah 1 dikurang PA-nya tadi 0,9977 tutup kurung dikali N besarnya tadi 26 dikurang N kecilnya 7. Jadi hasil dari ATI-nya adalah 7,0437. Next, Ref. Bisa di next, Ref. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tugas kami yaitu pertama, rancangan sampling AQL sama dengan 3, LTPD-nya itu 56, memberikan hasil bahwa probabilitas suatu lot diterima atau PA-nya itu sebesar 0,9983 dengan ukuran sampel atau N kecilnya sebesar 6 dan angka penerimaan atau C-nya sebesar 1. Rancangan sampling AQL sama dengan 1,78 dan LTPD sama dengan 78 memberikan hasil bahwa probabilitas suatu lot diterima atau PA-nya sebesar 0,9801 dengan ukuran sampel atau N kecilnya sebesar 2 dan angka penerimaan atau C sebesar 0. Rancangan sampling AQL sama dengan 2,7 dan LTPD 50,2. Memberikan hasil bahwa probabilitas suatu lot diterima atau PA-nya sebesar 0,9977 dengan ukuran sampel atau N sebesar 7 dan angka penerimaan C sebesar 1,2. Dan yang kedua, berdasarkan perbandingan dari ketiga OC curve tadi, kurva yang paling curam adalah kurva OC saat N-nya sama dengan 7 dan C sama dengan 1. Sehingga rancangan sampling yang paling optimum adalah ketika AQL-nya sebesar 2,7% dan LTPD-nya sebesar 50,2%. Next, Ref. Oke, untuk sarannya dari kelompok kami ini, bagi mahasiswa atau teman-teman yang ingin melakukan penelitian mengenai acceptance sampling, diharapkan untuk mempertimbangkan penambahan ukuran lot karena akan berpengaruh terhadap ukuran sampel. Semakin banyak ukuran lot, akan semakin banyak hasilnya.
akan semakin baik hasilnya. Selain itu, mahasiswa harus lebih jelas dalam mendefinisikan cacat pada produk yang menjadi objek penelitian. Next, Ref. Bisa di next, Ref. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami dalam mempresentasikan tugas praktikum pengendalian mutu 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.